初めまして大好きな音楽へずっと考えてたことどうか聞いてほしくって伝えたいことがちょっと照れくさいけれどずっと思っていたことこんなお手紙に込めてどんな時もあなたの言葉声を聞いているだけで力が湧いてくるんだ時もっても辛いくらい痛い日もあるけどねあなたに触れるだけで気づけばこの世界が色鮮やかになる花が咲くように Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui status unsur hara suatu tanah dengan menggunakan metode minus one test dan mampu mengamati gejala defisiensi hara pada tanaman jagung. Adapun alat bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini adalah yang pertama meteran untuk mengukur tinggi tanaman, yang kedua adalah timbangan untuk mengukur dosis pupuk, yang ketiga adalah gembor atau semprotan untuk menyiram tanaman, dan yang keempat adalah pupuk yang terdiri dari urea, SP36, dan KCl. Yang kelima adalah sekop untuk memasukkan media tanam, yang keenam adalah polybag sebagai wadah dari media tanam, yang ketujuh adalah jagung pionir sebagai objek pengamatan, yang kedelapan adalah tanah topsoil sebagai media tanam. Adapun prosedur kerja pada praktikum kali ini yaitu langkah pertama adalah pengisian media tanam. Dimasukkan topsoil sebagai media tanam ke dalam polybag ukuran 5 kg dengan menggunakan sekop. Langkah kedua adalah perendaman biji. Direndam biji pada wadah yang telah berisi air selama 15 menit sebelum ditanam. Langkah ketiga adalah pembuatan lubang tanam. Dibuat 2 lubang pada media tanam dengan jarak 2-3 cm setiap lubangnya. Langkah keempat adalah penanaman biji. Ditanam biji jagung pionir yang telah direndam sebelumnya sebanyak 1 buah pada lubang tanam yang telah dibuat sebelumnya. Langkah yang kelima adalah penyiraman biji. Disiram biji yang telah ditanam pada media tanam dengan menggunakan air. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah penyiraman tanaman. Disiram tanaman sebanyak 2 kali sehari setiap pagi dan sore hari agar tanaman tidak kekurangan air. Selanjutnya adalah penyiangan gulma. Dicabut gulma yang tumbuh di sekitar tanaman perlakuan agar tidak terjadi persaingan unsur hara. Kegiatan selanjutnya adalah pengambilan data. Diambil data tinggi tanaman dan jumlah daun tanaman perlakuan setiap minggu dan dicatat data tersebut. Selanjutnya adalah pemupukan. Dilakukan pemupukan pada tanaman yang telah berumur 2 MST sesuai dengan dosis yang telah ditentukan untuk setiap tanaman perlakuan, yaitu tanaman pertama adalah perlakuan lengkap. Pupuk yang digunakan yaitu urea sebanyak 2,8 gram, SP36 sebanyak 3,18 gram, dan KCl sebanyak 1,5 gram. Tanaman kedua adalah perlakuan min-N. Pupuk yang digunakan yaitu SP36 sebanyak 3,18 gram dan KCl sebanyak 1,5 gram. Tanaman ketiga yaitu perlakuan min-P. Pupuk yang digunakan yaitu urea sebanyak 2,8 gram dan KCl sebanyak 1,5 gram. Tanaman keempat adalah perlakuan min-K. Pupuk yang digunakan yaitu urea sebanyak 2,8 gram dan SP36 sebanyak 3,18 gram. Tanaman kelima adalah perlakuan min-NP. Pupuk yang digunakan yaitu KCl sebanyak 1,5 gram. Tanaman keenam adalah perlakuan min-NK. Pupuk yang digunakan yaitu SP36 sebanyak 3,18 gram.
Tanaman ketujuh adalah perlakuan min pK. Pupuk yang digunakan yaitu urea sebanyak 2,8 gram. Berikut ini adalah hasil pengamatan dari setiap tanaman perlakuan. Pada perlakuan lengkap tidak terlihat adanya gejala defisiensi, dikarenakan pada media tanam yang digunakan telah mencukupi kebutuhan unsur hara bagi tanaman perlakuan. Pada perlakuan min N terlihat adanya gejala defisiensi, yaitu berupa timbulnya warna kuning pada bagian tulang daun dikarenakan kekurangan unsur hara N. Pada perlakuan min K tidak terlihat adanya gejala defisiensi dikarenakan pada media tanam tersebut telah mencukupi kebutuhan hara bagi tanaman perlakuan. Selanjutnya adalah tanaman perlakuan min NK. Pada tanaman perlakuan ini tidak terlihat adanya gejala defisiensi, akan tetapi pertumbuhan dari tanaman perlakuan ini sedikit terhambat. Selanjutnya adalah tanaman perlakuan min NP. Pada tanaman perlakuan ini tidak terlihat adanya gejala defisiensi dikarenakan media tanam yang digunakan telah mencukupi kebutuhan unsur haranya. Dan yang terakhir adalah tanaman perlakuan min PK. Pada tanaman perlakuan ini tidak terlihat adanya gejala defisiensi dikarenakan tanaman tersebut telah tercukupi kebutuhan haranya. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengamatan yang telah dilakukan yaitu pengertian metode -1 test. Menurut Mu'alim et al. Tahun 2009, metode -1 test adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan kombinasi antara pupuk yang mengandung N, P, dan K dengan menghilangkan salah satu unsur dari ketiga unsur tersebut sehingga didapat perlakuan yang memberikan hasil terendah. Kekurangan dari metode -1 test yaitu yang pertama, adanya perbedaan respon setiap tanaman sehingga gejala yang muncul kemungkinan merupakan gejala terserang hama dan penyakit atau kekurangan air atau faktor lainnya. Yang kedua adalah hanya pengamatan di lapangan saja, maka dapat terjadi kesalahan atau ketidaktepatan dari analisis yang dilakukan. Yang ketiga adalah besar kemungkinan media tanam yang digunakan telah mengandung unsur hara yang mencukupi atau tersedia bagi tanaman. Kelebihan dari metode -1 test adalah yang pertama hanya perlu menyediakan alat dan bahan serta pengambilan data di lapangan secara visualisasi. Yang kedua adalah tidak memerlukan uji laboratorium serta tidak memerlukan biaya yang mahal. Mengapa tidak terlihat adanya gejala defisiensi pada tanaman perlakuan? Pada tanaman yang tidak terjadi gejala defisiensi unsur hara bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pada media tanam sudah terdapat unsur hara yang mencukupi atau tersedia bagi tanaman.